prinsip dasarnya adalah untuk melaksanakan prinsip ekuitas yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 19. Nah, pelaksanaan pasal 19 itu bertransisi ya, dari tahun 2014 lalu sampai dengan 2019 belum terlaksana, lalu 2019 sampai dengan 2022 kita diberi waktu melalui Perpres 64 tahun 2020. Nah, kenapa kita tadinya memiliki 3 kelas standar, 3 kelas rawat inap? Ini adalah hasil dari kompromi di transformasi di tahun 2004 sampai dengan 2014. Nah, sekarang dalam rangka untuk kita melaksanakan secara konsisten prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas tadi yang telah diatur di Undang-Undang SSN, maka pengaturan kelas rawat inap yang berdasarkan besaran iuran yang ada kelas 1, 2, 3 itu sudah akan kita akhiri. Nah, implikasinya tentu tarif di rumah sakit pun tidak akan lagi mengikuti perbedaan kelas rawat inap yang sebelumnya menjadi kelas 1, 2, 3. Jadi kita nanti untuk melaksanakannya adalah kelas sama semua distandarisasi dengan 12 kriteria dan tarifnya pun akan mengikuti kriteria tadi. Gitu. Jadi Oke, nah prinsipnya adalah tarifnya melaksanakan akan undang-undang mengikuti kriteria ini yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat begitu Bu, karena kalau kita lihat range tarifnya untuk kelas 1 hingga kelas 3 ini kan cukup besar begitu, spread-nya dari Rp150.000, Rp100.000 hingga Rp42.000. Nah ini kira-kira untuk tarif standar ini sendiri, apakah sudah ada kisarannya begitu? Apakah akan di rentang tengah-tengahnya atau mediannya begitu di Rp75.000 atau seperti apa? Iya, baik. Saya perlu di sini meluruskan, jadi ada tarif itu adalah tarif pelayanan kesehatan, tarif untuk membayar rumah sakit. Dan satu lagi adalah iuran. Nah, yang dimaksud oleh Mbak Eva ini adalah iuran ya. Jadi iuran ini juga kami sedang membuat formulanya bersama-sama. Formulanya tentu sudah tidak relevan lagi apabila iuran itu dikaitkan dengan pilihan kelas rawat kelas 1, 2, 3 karena tidak akan ada lagi kelas 1, 2, 3. Nah, jadi sekarang bagaimana iuran ke depan? Formulanya seperti apa? Nah, ini kita sedang menyusun formula iuran yang bisa memenuhi prinsip asuransi sosial. Jadi mereka yang berpendapatan besar, iurannya akan tentu lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berpendapatan lebih rendah. Nah, yang sekarang ini kurang lebih salah satu masukan adalah kita mencoba untuk merumuskan ya, menghitung, mensimulasikan dengan menggunakan formula iuran yang di jaminan kecelakaan kerja ya. Jadi ada rentang iuran antara besaran upah ya, upah antara sekian juta sampai dengan sekian juta. Nah, itu salah satu yang sedang kita simulasikan. Nah, lalu nanti ada beberapa juga formula lainnya. Pada intinya adalah kita akan tetap menjaga keadilan, prinsip ekuitas, prinsip asuransi sosial itu bisa ditegakkan. Demikian. Oke, artinya tadi sekali lagi tarif dan iuran kan berbeda begitu ya. Apakah artinya juga iuran juga akan ada perbedaan-perbedaannya begitu antar kelas atau seperti apa? Iya, jadi iuran itu adalah, kalau iuran ya itu adalah besaran uang yang dibayar oleh peserta kepada BPJS Kesehatan. Nah, ini besarnya tidak lagi mengikuti kelas. Nah, itu. Dan kita sedang menyusun formula yang bisa menjamin keadilan dan menjamin prinsip asuransi sosial itu berlaku. Jadi mereka yang berpendapatan lebih tinggi tentunya akan membayar lebih besar dibandingkan mereka yang berpendapatan lebih rendah. Oke, Demikian. kemudian untuk manfaat yang didapat begitu, karena kalau saat ini kan konsepnya adalah ketika membayar iuran kelas 1, maka juga akan mendapatkan manfaat yang berbeda begitu, mungkin dari segi kamar, kemudian juga dari segi fasilitas tentunya. Nah, kemudian kalau dengan adanya penyamarataan untuk fasilitas ataupun juga tarif standar BPJS Kesehatan yang baru ini sendiri, ini kira-kira seperti apa akan berpengaruh begitu kepada manfaat yang diterima oleh masyarakat? Manfaat akan semakin terstandarisasi. Sebelumnya kita bertingkat-tingkat ya untuk rawat inap, tapi kalau untuk pelayanan medis sudah sama.
tidak membedakan standar pelayanan medis berdasarkan kelas. Yang berbeda sekarang ini adalah kelas rawat inapnya yang berbeda. Nah, ke depan kita tidak akan lagi berlakukan seperti itu. Jadi manfaatnya, baik itu manfaat layanan medis maupun manfaat kelas rawat inapnya adalah menggunakan satu kriteria, satu standar yang baku untuk seluruh peserta JKN.